Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru hebat di Nusantara, perkenalkan, nama saya adalah Dusmar. Saya adalah salah seorang peserta workshop Guru Mengajar Nusantara. Saya adalah berasal dari SMP Kartini 2 Batam, Kepulauan Riau. SMP Kartini merupakan SMP tertua dan salah satu SMP swasta favorit di Pulau Batam. Sebentar lagi saya akan mempresentasikan Smart EPP Creator saya yang dalam pembelajaran IPS kelas 9 dalam materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sebelum acara kami mulai, pertama sekali terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, Bapak Tirto Suwondo M. Hum, juga kepada Bapak Sri Wahono SPD sebagai Ketua Guru Mengajar Nusantara atau GUMUN, juga kepada instruktur kami yang sudah bersusah payah untuk membimbing kami demi terciptanya atau tuntasnya saat ini, yaitu Ibu Sri Murniati BM SPD dari SMP 3 Tanjung Redep Berau. Selanjutnya, terima kasih kepada sahabat baik kami yang akan bertindak sebagai host pada siang hari ini, yaitu adalah Ibu Miflatul Hasanah SPD dari SMA Negeri 1 Kepoh Baru. Juga kepada sahabat kami Bapak Henry Permana SPD MOR yang pada siang ini akan bertindak sebagai moderator dalam presentasi kami. Terima kasih banyak kami haturkan kepada Bapak, Ibu, sahabat Guru Mengajar Nusantara yang telah bersedia menghadiri presentasi kami ini. Nantinya, kalau ada yang ingin menambahkan atau memberikan masukan demi suksesnya atau demi sempurna karya kami ini, kami persilakan. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, mari kita mulai. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu guru umum. Terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini Bapak Ibu sekalian bisa menghadiri acara pada hari ini akan dipresentasikan oleh Bapak Mar, tapi sebelumnya akan saya perkenalkan bahwa yang Mbak, TV-nya matikan. Acara pada siang hari ini, Vicon pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sebagai moderator dalam presentasi Diklat Media Pembelajaran Berbasis Android tahun 2020, di mana presentasi yaitu itu
SMP Batam dan sekaligus tutor PGSD UPBJJ 13 Batam. Sebelum saya mempersilahkan Pak Dusmar untuk saya menyampaikan jabatan dari beliau. Ke Prodi Pendidikan Sejarah dari Universitas Riau, Kepulauan Batam pada tahun 2010 sampai 2014. Beliau merupakan Kepala SMP Kartini 2 Batam pada tahun 2014 sampai 2014. Beliau merupakan guru berprestasi pada tahun 2009. Dan juga anggota KOP Pelatihan Daerah Pramuka Batam. Beliau juga merupakan instruktur kurikulum KBK atau KTSP MGMP. Yang beliau sampaikan pada video conference kali ini yaitu tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan beliau untuk menyampaikan. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bu Ustaz Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Tirto Suwondo MHum, Dr. Tirto Suwondo MHum, Kepala SPD, yang tadi Ibu Murniati BMSPD dari SMP Redet Berau, saya salah pakai P Bu ya, maaf. Yang kami hormati MOR, yang kami hormati moderator kita Ibu Nurhatul Hasanah dari SMA Negeri Kepoh Baru, Bapak-bapak, ibu guru hebat yang kami hormati, yang ada yang terhati masalah pendidikan. Terima kasih sudah hadir dalam kami dalam mengaplikasikan SAT dalam pembelajaran sejarah. Judul yang hari ini The recording has banyak yang saya ambil, saya barangkali adalah sekian banyak peserta banyak gagal. Untung akibat Bu Sri dan Pak Sri Wahono, kemudian saya akhirnya sukses juga dalam acara ini. Judul yang ambil pada siang hari ini adalah masih kemerdekaan. Jadi dalam ini ada 4 shift materi, ada seperti yang adanya dulu teman masih berpikir ternyata untuk membuat evaluasi yang banyak, gambaran banyak, membutuhkan yang besar. Yang pertama, saja kita buat di home yang pertama, yang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di situ kita lihat karena kita tidak bisa menampilkan, sengaja kita tampilkan lagu kebangsaan Indonesia Raya adalah untuk memancing jiwa kemerdekaan anak-anak, ya, menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan. Kita lihat mendeskripsikan suasana kebatinan dalam proklamasi kemerdekaan. Kita sampaikan nyanyi-nyanyi di sini ada menunjukkan pada proklamasi. Oke, itu perkenalan kita dulu. Walaupun janggal rasanya kalau seandainya lagu kebangsaan kita potong-potong tapi mengawasi enggak apa. Tapi kalau nanti kita maka potong-potong. Seperti lihat bahwa proklamasi adalah pengumuman kemerdekaan Indonesia. Kita lihat dalam foto tersebut adalah, kita perhatikan gambar adalah gambar pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal
17 Agustus 1945 di atas, kita tanyakan sama anak, siapakah yang di mana proklamasi dibacakan, mengapa perlu proklamasi kemerdekaan, bagaimana maknanya bagi kehidupan bangsa Indonesia pada masa sekarang. Pada saat ini, ini adalah sangat ketika dihubungkan dengan kasus hip sekarang ini, hip hop saya tidak paham dengan politik ya, ini benar. Perhatikan gambar, siapa yang membacakan? Proklamasi oleh Soekarno dan Hatta di Tunggal Soekarno-Hatta. Yang biasanya Soekarno membacakan proklamasi adalah mengataskan atas nama bangsa Indonesia. Contohnya artinya nama wakil Indonesia. Atas nama bangsa Indonesia. Indonesia ini adalah kepunyaan Soekarno-Hatta. Kenapa? Karena dia yang berhak mengatasnamakan kita. Soekarno mengatakan dunia ada milik kita berdua itu adalah sah-sah saja karena memang dialah menandatangani proklamasi kemerdekaan kita. Dibacakan. Di mana dibacakan proklamasi? Ya, Jalan Timur nomor 56 Jakarta atau di rumah kediaman Soekarno atau sekarang dikatakan dengan gedung proklamasi. Ya. Mengapa ada pengumuman atau pengumuman kepada lain bahwa saya sudah merdeka, bahwa kami sudah merdeka. Bisa dibayangkan bagaimana nenek moyang kita zaman dahulu ketika dia tidak merdeka. Jangan dibayangkan kalau saya mengatakan seperti tadi, gampang untuk mengatakan perang itu biasa-biasa saja. Jangankan perang pada saat ini. Kalau yang namanya PLN saja yang mati 2 hari itu lebih. Nah, maknanya bagi bangsa Indonesia pada banyak. Dan proklamasi adalah jembatan emas atau jembatan emas bagi bangsa kita dalam membangun. Hanya dengan proklamasi lah kita bisa membangun. Karena dengan merdeka, dimanapun yang namanya orang kalau seandainya di ibu kita makanya kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa kita. Kalau dihitung secara matematik maka sulit bagi bangsa kita kan pasukan Belanda yang tingginya rata-rata 2 meter, sementara pasukan Jepang itu yang canggih-canggih, sementara kita rata-rata tinggi kita adalah 1,5 meter. Adakan materi kepada anak-anak. Kita panggil lagi dengan pertanyaan kedua. Kita lihat di set yang kedua ya. Persiapan kemerdekaan Indonesia dan pembentukan Kuricu Sumbi Sesakai. Mungkin kita tidak akan bahas tentang ini karena bab ini adalah bab S2 SMP, mungkin berbeda dengan yang materi di SMA atau bangku perkuliahan, mungkin kalau SMP tidak. Di SMP barangkali ini adalah secara gas besar saja, tetap proklamasi. Dikatakan bahwa BPUPKI menjelang kekalahan bangsa Jepang tetap dimulai, maka ada akal dari Jepang atau bangsa Jepang ingin membuat janji kemerdekaan atau Koiso pada masa itu membuat janji kemerdekaan. Karena secara hitungan pendek sudah sulit bisa pasukan sekutu. Karena diperkirakan banyak sejarah mengatakan bahwa kesalahan fatal bagi bangsa Jepang adalah ketika pada tanggal 7 Desember 1941 mengakibatkan pasukan sekutu datang untuk mengatakan perang terhadap pasukan Jepang, tentara Jepang. Itu. Apa yang sudah dipersiapkan semenjak tokoh-tokoh nasionalis pada masa Hatta, Soekarno, Rajima dipanggil ke Dalek Saigon. Dalek Saigon adalah tentara
di Asia Tenggara pada masa itu, komando tertinggi pasukan Jepang di Asia Tenggara. Pada masa itu mereka dipanggil untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Maka disarankanlah untuk mempersiapkan hubungan dengan proklamasi kemerdekaan. Maka dibentuklah namanya BPUPKI atau Badan Penyedia Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini salah sini ya. Badan Penyedia Usaha. Setelah mereka sidang, seperti dalam buku-buku cetak sejarah adalah ada usul dari Pak Yamin, ada usul dari Pak Supomo, ada usul dari Pak Soekarno, maka sekarang sibuk yang namanya Trisila. Selesai, maka dibentuklah namanya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan atau Dokurusi Sumbi. Hatta adalah Ahmad Subarjo dan tokoh-tokohnya jumlahnya adalah 21 orang ya. Selanjutnya adalah Persiwa Rengas Dengklok. Dengan ini dalam buku sejarah adalah kita bahas adalah Persiwa Rengas Dengklok adalah penyebab terjadinya peristiwa Rengas Dengklok adalah antara golongan muda dan golongan orang muda adalah orang-orang yang canggih dan orang yang benar. Bukankah merdeka gara golongan muda? Bukankah tumbangnya orde lama adalah gara-gara orang muda? Bukankah melahirnya orde reformasi adalah gara orang-orang muda? Apabila pemuda sudah berada, insya Allah semuanya bisa. Harap ke depan kita ini adalah menjadi pemuda-pemuda yang benar adalah pemuda-pemuda yang cinta terhadap tanah airnya. Golongan muda pada masa itu sudah mendengar kabar dari Pak Hadat Usman Saharil yang namanya Jepang. Sementara Soekarno mengatakan tidak apa-apa. Soekarno mengatakan saya sudah mengatakan nama golongan antara Jepang ini, cuman Soekarno masih terikat dengan itu sudah di pelupuk mata, jangan tergesa-gesa. Saya nggak mau dia, sekarang harus juga secepatnya. Harus tanggal 16 atau tanggal 17. Maka beberapa golongan muda atau yang dikatakan Sudangko itu adalah komandan kompi seperti Yusuf Konto mengamankan bukan penculikan. Kalau dikatakan penculikan nanti kan bahasanya sedikit agak vulgar ya. Kita katakan mengamankan Soekarno dari pengaruh Jepang. Tidaknya untuk janji-janji yang dibuat oleh Soekarno dengan PPKI atau PPKI. Karena kemerdekaan. Enggak tenanglah kata. Sebenarnya berdasarkan literatur sejarah mengatakan Soekarno itu bukan dia sebagai anti Jepang atau dia memihak Jepang, cuma mengatakan bahwa Soekarno itu mengingat pun tapi pasukan Jepang masih punya tentara pada masa itu. Jadi mengingat menghindari pertumpahan darah, maka dia selalu mengatakan ya kita tunggu dengan catatan dengan anggota BPUPKI dulu atau golongan muda akibatnya dia mengamankan Soekarno ke atas Rengas Dengklok dan dengan jaminan Ahmad Subarjo kehilangan Soekarno-Hatta, nantinya adalah Soekarno-Hatta kembali lagi nanti diambil dikembalikan lagi pada masa itu. Saya jamin bahwa Soekarno nanti merumuskan naskah proklamasi dan dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Maka setelah pulang maka dirumuskan naskah proklamasi itu di Laksana Muda Tetsuya, salah seorang tentara angkatan Jepang. Banyak yang mengatakan mengapa Laksana Tadesi Maeda ini kok mau dia menyediakan tempat. Ada yang mengatakan Maeda adalah sakit hati sebagai perwira angkatan laut yang tidak peran dibandingkan angkatan darat, tetapi ini untuk anak tidak layak diberikan. Cuman dalam perumusan naskah proklamasi itu ada beberapa dia tetap berdebat antara golongan tua dan muda. Bahkan pada saat proklamasi akan ditandatangan pun akan mereka debat. Bahkan yang mesti
kedutaan besar Jerman pada masa itu. Dan karena di rumah Maida pada masa itu tidak ada yang namanya mesin tik yang berhuruf Latin, yang ada cuma huruf kanji ya. Setelah dirumuskan nantinya proklamasi Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kata oleh usul seorang perwira Jepang, jangan merebut itu kasar sekali kadang. Pemindahan kekuasaan. Pemindahan kekuasaan. Kalau kemudian merebut itu kan ceritanya saya lihat nanti adalah memancing kemarahan Jepang. Pemindahan kekuasaan. Atau yang tulisan tangan Soekarno, ada nama adalah tulisan otentik. Kalau sewaktu saya sekolah dulu, waktu saya di SD dulu mengatakan yang naskah otentik adalah yang tulisan tangan Soekarno. Pada tahun 92 berubah lagi, yang autentik adalah yang sudah diketik, sudah ditandatangani oleh Soekarno mengenai nama Indonesia. Banyak perubahan-perubahan di situ. Itu tentang perumuskan naskah proklamasi. Sekarang pembacaan lagi. Saya lihat yang selanjutnya di sini. Sorry. Tidak pembacaan kalau sudah. Proklamasi pukul 10 upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai setelah pembacaan pidato proklamasi selesai, kemudian dilakukan pengibaran bendera merah putih, bendera yang pertama yang dijahit oleh Fatmawati. Rencananya pembacaan proklamasi ini akan dibacakan di lapangan Ikada, tetapi mengingat pada waktu itu ke lapangan Ikada itu adalah masih banyak pasukan Jepang di sana, tapi takutnya nanti ketika euforia kemerdekaan itu akan melalang kemana-mana kalau gembira nanti, karena pasukan Jepang bagaimanapun masih setengah hati untuk akan raksasa di Ikada yang tidak jadi untuk membacakan proklamasi. Bagaimana tanggapannya berbagai daerah? Banyak daerah mendukung dengan pamflet atau demo syukur, banyak orang bersyukur, berbagai cuman di ada yang 1 bulan pada maksud itu jarang yang namanya, tidak ada yang namanya TV atau yang namanya, yang ada cuma kadang-kadang radio kan. Setelah itu baru nanti terbentuknya Negara Kesatuan Indonesia. Setelah Indonesia dibacakan baru mulai pengesahan Undang-Undang Dasar 45, pemilihan presiden wakil presiden. Ini adalah sidang PPKI. Ada yang tanggal 18, ada yang tanggal 19, ada yang tanggal 22. Kalau tanggal 18 nanti dia adalah melantik menunjuk Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden, menetapkan Undang-Undang Dasar 45 sebagai Undang-Undang Dasar Negara, menetapkan SNIP sebagai pembantu presiden. Tanggal 19 nanti adalah menetapkan 12 kementerian, 9 wilayah provinsi, nanti ada yang pembentukan DPR dan pembentukan Partai Nasional Indonesia. Ini tentang materi yang kita bahas. Mungkin materinya memang sengaja mungkin tidak begitu banyak kami ulas karena mendesak. Karena sebetulnya kalau untuk pembelajaran nanti setidaknya kita butuh materi itu 10 sheet atau 7 sheet mungkin barang materinya. Atau barangkali tidak, nanti kalau kita mau 2 sheet mungkin kita buat link mungkin bagaimana supaya anak bisa mencari daerah-daerah. Mungkin link ini adalah mungkin barangkali blog kita. Cuman tadi itu saya mengambil blog orang lain nggak berani, nanti kan kita dianggap tidak bagus. Suatu saat dulu kita bikin, setiap materi ini akan kita bikin di blog kita masing-masing. Itu tentang materi. Selanjutnya kita lihat evaluasi ya, evaluasi. Kita perhatikan. Nah ini evaluasi. Nah ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Pertama, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di mana? Ada yang bisa diambil Bapak Ibu? Di A, di Jalan Pengasahan Timur nomor 56 Jakarta, di Rengas Dengklok, di Rumah Laksana Muda Muda di Sana Merdeka. Di A atau ini kita lihat nilainya 20 ya. Ketika dengan kok dilatar belakang oleh apa? Apa yang melatar belakangin dia? Yang pertama adalah perdebatan mengenai naskah proklamasi kemerdekaan. Yang kedua adalah keadaan Indonesia yang sedang genting. Yang ketiga adalah adanya vacuum of power karena kekalahan Jepang. Yang keempat adalah adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Apa coba yang dua apa nih? Adanya
berbeda pendapat antara golongan tua dan muda. D ya. Kalau saya ini sudah golongan tua, mungkin kalau Bu Murni mungkin masih golongan muda lah dengan Pak Henry ya. Pada saat sekarang saya usia saya sudah 50 mau tahun. Kan Indonesia ya, bebas dari penjajahan negeri sendiri, tidak lagi bekerja sama dengan negara lain, tidak lagi berhubungan dengan negara manapun, penghapusan semua pengaruh penjajah. Kalau saya ketik umpamanya adalah D, jawabnya adalah A, kita ambil umpamanya D. Nah, D salah kan? Dia salah di sini, salah jawabannya. Maka nilai tetap. Setelah ini membukakan tokoh perumus naskah proklamasi yang bukan merupakan tokoh yang bukan kecuali. Karena menurut pembahasan soal sekarang tidak boleh Pak dihindari membuat soal kecuali. Karena tarik murni kuliah lagi waktu berbelajar ya. Saya pilih Ahmad Subarjo, Soekarno-Hatta, Sayyidul Malik, Laksana Muda Medan, Soekarno-Hatta, Sayyidul Malik, Singgi, Soekarno-Hatta, Sayyidul Malik, Singgi, Fatmawati, dan Soekarno-Hatta. Ini. Lihat. Nah, ternyata benar. Nah, ini yang betul kita baru 60 nilai kita salah kita dua tadi. Ini skornya nih kan, kita lihat. Nah, sekarang ini kita kembali lagi ke developer. Setelah mengucapkan kepada pihak Gumun, saya sangat bersyukur. Ke developernya. Sangat bersyukur sudah dimasukkan pelatihan di Gumun. Saya banyak ikut pelatihan karena gigi. Saya ikut kedua ikut DRB. Saya sangat-sangat bersyukur ternyata di Gumun itu sama dengan mengambil gelar S1. Tengah malam pun instruktur itu mau membela saya. Sampai sekarang saya berjanji soal nanti akan bekerja sama Bu yang selevel, mungkin kita akan berbagi-bagi informasi nanti. Mungkin sekian pemaparan dari saya tentang materi saya. Silakan mungkin kami kembalikan ke Ibu ada yang bertanya. Kan Bu? Nah, berikut tadi adalah presentasi dari Bapak Dusmar. Nah, kemudian kami akan membuka sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu yang hendak bertanya, boleh menanyakannya secara langsung atau melalui kolom. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Iya. Selamat siang, saya Ibu Maria dari SMA Negeri 4 Jogja. Ya, Bu. Ya. Dengan Pak Permana, sama-sama dari Jogja. Alhamdulillah, saya juga kuliah S2 di Bu, maka saudara itu, Bu. Oh, gitu Pak Dusmar. Saya hafal dari Jogja itu sudah 10 kali mungkin ke sana, Bu. Makanya senang sekali itu, Bu. Kalau ke Jogja lagi, Pak Dusmar. Insya Allah, Bu, saya mampir. Saya dulu lama di Sleman, Bu, di Tirto Martani dulu. Saya pernah, iya, lama daerah Jogja. Saya bersahabat dengan Profesor Sukuyoko, Bu, sampai sekarang. Ya. Pak, saya mau bertanya. Ya, Bu. Kalau BPUPKI itu kan dibubarkan ya. Terus dibentuk PPKI. Nah, kan Pak. Gimana, Bu? Bubarkan itu kapan ya? Iya. Itu aja, Pak, pertanyaannya. Ya. Matur nuwun. Terima kasih. Ya, enggak, Bu, ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Ya, kepada presenter untuk menjawab pertanyaan. Ya. Jadi, Bu, tadi saya tuh pernah di Jogja, mengambil S2 di Jogja gitu. Saya sebagai pada tahun 2003 saya pernah sebulan pelatihan KBK di Jogja di zaman dulu. Langsung saya gak lupa ya, maka hafal semua dengan Sida Jogja tuh.
Bahkan waktu ngambil S2 dari dosen-dosen Indrika, kami dulu juga semua di Jogja. Jadi masa sidang BPUPK itu ada 10 kali tanggal pertama kali nanti membahas mengapa dibubur BPUPK itu untuk mempersiapkan Bu Juli mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kemerdekaan. Setelah tugas-tugasnya dianggap selesai, tugas-tugas apa? Tugas-tugasnya negara dan persiapannya. Namanya PPKI. Selama ini kalau dalam pengamatan kita BP hanya mempersiapkan hal-hal yang setelah semua undangnya sudah selesai, dasarnya sudah selesai semuanya, karena sudah dianggap selesai, kan penting bagi sebuah negara. Kan negara itu namanya adanya rakyat, adanya pemerintah yang berdaulat keluar negara ke dalam, ada yang namanya wilayah pemerintah berdaulat, kemudian adanya susun, maka bubar dia tanggal 17 Juli-nya BPUPK itu nanti diganti zaman dengan apa? Dengan PPKI atau Dokurikju Jumdi Ingkai. Itu Bu, mungkin barangkali ada yang menambahkan, barangkali saya lupa tanggal, silakan Bapak Ibu. Bagaimana Ibu dengan jawabannya? Ya kalau Oh, saya iya. mengajar Kalau sudah tidak ada, Ibu, saya tidak mungkin mampu memuaskan Bapak Ibu. Kalau ada yang kurang pulang ke rumah, pulang sama anak-anak. Terima kasih Yang jawabannya. pasti Bu, yang pertama sudah selesai, kemudian silakan Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilakan. Ya. Silakan Bapak Ibu. Mungkin tidak ada mungkin Bapak Ibu ya. Sekarang Bapak Ibu silakan yang mau bertanya. ya. Ya, kalau tidak ada Bapak Ibu, baik Bapak Ibu, terima kasih yang saya serahkan sama Ibu Anoh, Bu. Muted. Unmuted. Kemerdekaan Indonesia. Nah, halo Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu ya. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, mungkin nggak ada mungkin lagi Bu, mungkin sudah Mungkin nah, karena Bapak Ibu sudah paham semua tentang materi proklamasi kemerdekaan Indonesia, saya di sini sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas partisipasi. Hal-hal yang baik itu berasal dari Allah, mungkin yang salah berasal dari saya sebagai moderator. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya kembalikan kepada host. Ya, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan kepada Bapak Isnal yang telah presentasikan acara atau diklat media pembelajaran berbasis Android tahun 2020 ini dengan materi sejarah dan bisa bermanfaat kita semua. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Miftahul Hasanah selaku moderator yang sudah memandu ini sehingga kegiatan pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga, saya pimpinan dari Bapak
Sri Wahono SPD dan Ibu Murniati BMSS telah membimbing kami sehingga Pikon pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kelompok kami memohon maaf apabila dalam tampilan pada siang hari ini masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan untuk lebih baik lagi. Karena pertemuan atau acara Pikon pada siang hari ini sudah selesai, secara pribadi mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan acara pada siang hari ini malah kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.